Paham? Dan nggak ada, baru abad ini aja nih, ya, ulama-ulama dulu tidak ada yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi atau para Aba. Baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim. Ya, itu bahaya sekali. Padahal di nasab Ba'alawi banyak waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Mugaddam, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun saudara-saudari berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan kita, disampaikan tujuan kita, dikabulkan doa kita, diberikan kita panjang umur, bisa menjalankan aktivitas dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, jangan di skip. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk menonton video dari seorang Habib yang bernama Habib Ali Al-Hinduan dalam channelnya atas nama Habib Ali Al-Hinduan. Habib ini atau orang ini sungguh sangat koplak. Saya yakin dia tidak membaca sama sekali tulisan karya-karya Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang secara berturut-turut bahkan berseri menunjukkan kebohongan nasab para Habib, kepalsuan nasab para Habib, terputusnya nasab para Habib sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin orang ini tidak membaca kitab-kitab tulisan-tulisan Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Habib ini mungkin hanya mendengar atau menonton cuplikan-cuplikan ya dari kelompoknya, dari muhibbin, dari orang-orang yang selama ini menuduh Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sebagai orang yang berpaham Wahabi. Ini harus kita lawan. Kalau ada orang menuduh Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani adalah orang yang berpaham Wahabi, pengembang Wahabi, maka itu harus kita lawan dan kita tolak. Kalau ada orang menuduh Ki Haji Imaduddin sebagai orang yang mengembangkan faham Wahabi hanya karena membongkar kepalsuan nasab para Habib, kebohongan para Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, maka tolong tunjukkan hidungnya, ketemu dengan saya di mana saya siap untuk ketemu dan saya siap untuk memberikan pelajaran. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti di video ini saudara akan mendengar dan melihat Habib Gembung ini, dia menyatakan kalau diskursus pembicaraan tentang nasab Habib yang sudah dinyatakan sebagai nasab yang rungkat tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, itu dianggap sebagai pembicaraan yang sekarang ini tinggal ampasnya. Kalau tinggal ampas, berarti menurut dia itu adalah barang yang tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Padahal, saudara, boleh besok kiamat, boleh besok kita tidak melihat apa-apa, tetapi hari ini selagi masih ada nyawa, selagi masih kita bisa bersuara, kita akan tetap sampaikan kerungkatan nasab para Habib, bahwa sesungguhnya para Habib itu adalah orang-orang yang menipu kita umat Islam yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah.
Jadi saya minta kepada Habib ini untuk membaca kitab nasab, kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, sehingga dia tahu persis alasan-alasannya, sehingga tahu persis apa argumen-argumennya, sehingga tahu persis kalau memang Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif. Yang kedua, Habib ini menyatakan, kenapa baru sekarang dibicarakan? Oh, ini Habib rupanya baru bangun tidur. Pembicaraan tentang nasab ini sudah dari zaman dulu. Cuma ente saja yang tidur. Engkong ente, kelompok ente sudah bersuara menjawab, dan jawaban itu seperti jangkrik, kata Habib Taufik. Dan jawaban itu, kata Habib Taufik, seperti kentut. Jadi jawaban-jawaban dari Anda dan kelompok Anda, Habib-Habib itu jawaban yang sama sekali tidak membantah, tidak berargumen, justru jawaban-jawaban Anda itu menguatkan kalau ente dan Habib-Habib yang lainnya itu benar-benar bukan keturunan Rasulullah. Jadi bukan dari sekarang. Dulu di zaman Gus Dur, Ketua Majelis Ulama Indonesia Hasan Basri sudah menyatakan bahwa Habib di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah. Lalu Habib-Habib itu dibela oleh Gus Dur untuk apa? Supaya Indonesia damai. Jadi pembelaan Gus Dur itu adalah agar ente tidak diusik, tetapi ente para Habib kurang ajar. Malah micek-micekan, buta-butakan Gus Dur. Sebelum itu sudah. Di luar negeri apalagi. Bahkan di Indonesia ini sudah ketinggalan. Kalau umat Islam membicarakan tentang rungkatnya Habib, bukan dari sekarang, sudah dulu. Ente harus tahu itu, Bib. Yang ketiga, kata ente, Habib Ali ini, ulama-ulama dulu, dari abad 5 sampai abad ke-13, tidak ada yang membicarakan. Nah iyalah, bagaimana membicarakan, orang namanya aja juga tidak dikenal. Orang tidak ada namanya, tidak ada orangnya, tidak ada wujudnya. Apa yang dibicarakan? Jadi karena tidak ada itu, maka tidak dibicarakan. Mulai dibicarakan itu adalah ketika Anda dan kelompok Anda mulai ngarang-ngarang pada akhir abad 9, kakek Anda mulai mengarang-ngarang cerita fiksi. Maka sejak Anda bikin karang-karangan itulah orang mempermasalahkan. Jadi kenapa dulu tidak dipermasalahkan? Ya karena memang tidak ada. Tidak mungkin orang mempermasalahkan orang yang tidak ada. Itu. Jadi ente mesti tahu, Bib. Yang berikutnya, Habib ini bilang, orang yang tidak percaya kalau Habib sebagai cucu Rasulullah, itu dipertanyakan keimanannya. Lah, memang rukun iman itu percaya Habib cucu Rasulullah? Tidak. Justru menurut saya, orang yang percaya kalau Habib-Habib kelompok ente, keturunan Ba'alawi itu kalau dipercayai sebagai cucu Rasulullah, maka menurut saya orang itu justru kafir. Mohon maaf. Justru keluar dari Islam. Karena mempercayai apa yang dilarang oleh Islam. Orang-orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah harus punya bukti.
Ketika Anda para Habib itu tidak punya bukti, ya kami berat tidak percaya. Jangan dikafir-kafirkan. Tidak ada rukun iman menyatakan bahwa percaya kepada Habib itu bagian dari iman. Tidak ada. Tapi kalau percaya keturunan Rasulullah SAW harus dimuliakan, iya. Tapi ente kan bukan keturunan Rasulullah. Ente itu keturunan Yahudi. Nah, itu. Orangnya juga menyatakan keturunan Ubaidillah Bani Alawi itu banyak wali. Jangan bicarakan nasabnya, kualat ente. Bib, ente itu harus tahu. Bedakan antara ketakwaan dengan nasab. Kakek ente yang mungkin jadi wali, itu bukan karena nasab, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun kakek ente jadi wali, kalau keturunan Yahudi, ya tetap keturunan Yahudi. Tidak ada dalil yang menyatakan keturunan Yahudi tidak mungkin jadi wali. Tidak ada. Anak bajingan aja bisa jadi kiai. Kenapa? Karena ikhtiar, karena sabab, karena usaha. Maka jika kakek ente jadi wali, itu karena usaha kakek ente menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bertakwa, sangat mungkin jadi wali. Tapi sungguh pun jadi wali. Saya ulang lagi. Sungguh pun kakek ente banyak yang jadi wali. Kalau keturunan Yahudi, ya tetap Yahudi. Karena DNA itu tidak bisa dirubah. Bukan karena kakek ente keturunan Yahudi, terus menjadi orang yang bertakwa, menjadi wali, lalu berubah nasabnya menjadi keturunan Rasulullah. Begitu. Mikir, Bib. Jadi bedakan nasab dengan ketakwaan. Ketika kakek ente jadi wali, dan DNA bukan DNA Rasulullah, dan terbukti DNA Habib, DNA Yahudi, apakah kami kualat kita menyebutkan fakta dan data? Enggak. Harus diakui. Justru ente harus bangga kalau misalnya ente keturunan Yahudi, terus di Indonesia menjadi orang hebat, menjadi wali, itu akan lebih bagus. Anda mengakui Yahudi jadi wali. Nih loh, Yahudi yang jadi wali. Begitu dong. Apa sih jeleknya nasab? Tidak ada. Karena sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, percaya kalau Habib keturunan Yahudi berdasarkan fakta, sekalipun dia jadi wali, dari sisi mana Anda menyatakan itu sebagai penghinaan, penghujatan? Enggak. Kita melihat fakta. Begitu, Bib. Kemudian Habib ini juga menyatakan, ada kitab yang menyebutkan kalau Ubaidillah itu ada, keturunannya para Habib itu ada, tertulis dalam kitab yang dikarang oleh Murtado Az-Zabidi. Ya, Bib, memang saya tahu itu ada kitabnya, tetapi kitab itu, Bib, ditulisnya kapan? Ditulisnya baru kemarin sesudah abad 10 Hijriah. Artinya kitab itu adalah kitab cocok logi, digatuk-gatukkan, disambung-sambungkan. Maka kalau Anda bisa membuktikan kitab sezaman, oke, bisa kita terima. Apalagi kalau Anda mau tes DNA, saya
lebih percaya lagi. Sekarang saudara, mari kita dengarkan ocehan bacotan Habib yang satu ini. Buya sendiri bersuara, ini udah lama. Ini cuma ampas-ampasnya aja yang kemakan omongan ulama su. Jadi ada ulama su yang mengatakan habaib itu nggak ada, palsu nasabnya, palsu. Nggak ada itu Imam Ubaidillah, kata dia kan. Imam Ubaidillah itu nggak tercatat di sejarah. Nggak ada, kata dia. Nah kalau nggak ada, kenapa baru dibongkar sekarang? Kata dia abad keempat atau abad kelima. Itu nggak ada. Nah kalau abad keempat, sekarang kan abad ke-14 Hijriah. Kalau Imam Ubaidillah, salah satu kakek para habaib, kata dia kakek habaib, Imam Ubaidillah itu nggak ada. Paham? Nggak tercatat di dalam sejarah. Kalau nggak tercatat di dalam sejarah, kenapa baru diributkan sekarang? Kenapa nggak ulama abad ke-6, ulama abad ke-7, ulama abad ke-8? Kok nggak meributkannya? Masuk akal nggak? Nah, kenapa baru abad 14 dipermasalahkan? Satu. Kedua, lebih dekat kemana? Ke abad ke-4. Ulama abad ke-6, ulama abad ke-8, atau ulama abad ke-14? Hah? Ada Imam Ubaidillah kan hidup abad ke-5 kata dia, atau ke-6. Nah, lebih dekat ke Imam Ubaidillah ini ulama abad ke-7 apa ulama abad sekarang? Ulama abad ke-7, karena jaraknya cuma 100 tahun perbedaannya. Lah mereka aja nggak mempermasalahkan. Bahkan mereka mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang paling sahih kan. Disebutkan dalam kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasab Ali Ba'alawi yang ngarang Said Murtadha Az-Zabidi. Mengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Dia juga julukannya Khatimun Nasab, benar-benar ulama nasab. Nah yang sekarang nih ulama nasab bukan. Baru jadi-jadian ulama nasabnya kan. Baru kemarin, sebelumnya bukan ulama nasab. Kalau ulama nasab dari lahir ya iyalah, ini baru kemarin jadi ulama nasab. Lalu ngotak-ngatik nasab para habaib. Hati-hati. Paham? Dan nggak ada, baru abad ini aja nih, ya ulama-ulama dulu tidak ada yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi atau para habaib. Baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim. Ya, itu bahaya sekali. Padahal di nasab Ba'alawi banyak waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Mugaddam, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sekarang nih kata mereka, Habib Abdullah Al-Haddad nih ratibnya tuh ratib bohong. Penipu aja deh. Oh, astagfirullahaladzim. Kita selama ini baca ratib kan. Kita penipu apa? Itu bohong, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Yang ngomong nggak pernah mondok. Ya. Kan nggak masuk akal itu loh. Oh nggak? Ada orang berbicara tentang motor, tapi dia nggak ngerti motor. Random. Motor ini kalau rusak, ini harus ganti busi. Ini ganti oli, ya kan? Nah ini ada orang ngomong motor tapi nggak paham motor. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tambah rusak. Nah itu, jadi itu udah kemarin itu udah selesai, udah final lah. Cuman masih ada ya ampas-ampasnya itu ya. Ini udah Allah, benar-benar Allah kasih mereka hidayah. Baik. Maka kalian ikuti guru kalian. Ikuti. Sekarang zaman rusak. Nggak kuat iman, nggak kuat ilmu agama, akhirnya ikut alur. Kalau menghina anak nggak masalah. Anak bukan wali, paling wali-wali daya ya. Tapi khawatir itu loh, Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, terus Haji Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Habib Ahmad bin Alawi Bajahdab, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan habaib. Kualat tuh. Wali-wali besar. Ya, kalau nggak taubat, ya, Allah mudah-mudahan bertobat ya. Nah, kayak gitu aja. Dan juga mereka banyak ngarang-ngarang metode-metode harus kitab sezaman. Di mana kitab sezaman? Nggak ada, itu kan karya mereka. Itu kan buat-buatan mereka. Jadi nasab habaib itu, kalau sudah ada ulama yang mengatakan sahih, apalagi ulama yang mengatakan itu adalah ahli nasab, salah satunya itu Said Murtadha Az-Zabidi, dan banyak. Selain Said Murtadha Az-Zabidi banyak, bejibun. Yang menolak cuma 2-3 orang. Yang mendukung ribuan ulama. Baik.